Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya Bapak Kepala dan Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Berkat rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kesempatan kali ini kita akan ada diseminasi atau lebih umumnya kita kenal dengan sosialisasi. Saya di sini sebagai moderator dan yang akan menyampaikan itu Bapak Guru yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Didit Eko Pramono selaku guru PJOK. Di sini akan menyampaikan sosialisasi selama kurang lebih 1 jam ke depan tentang budaya positif. Nah, nanti tidak ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu Guru, jadi sesi tanya jawabnya langsung mengalir. Jadi ketika ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, bisa langsung ditanyakan ketika Pak Didit menyampaikan sosialisasinya. Ya, untuk waktu dan tempatnya kami persilakan kepada Pak Didit. Oh ya, mungkin dipimpin doa dulu, misal Pak Guru berdoa dulu, kita doa supaya acaranya bisa lancar ke depan. Barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan yang saya hormati dan saudara sekalian, Bapak Guru, Guru Didik yang berbahagia pada saat ini. Sebelum kita melangkah ke acara inti, alangkah baiknya kita meminta kepada Yang Kuasa, sembari kita memohon kepadanya, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita bersama, terutama sekali pada Pak Didit Eko Pramono pada saat ini tercapai adanya. Ala haziniyah wa ala niyatul solehah al-fatihah. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jum sudah berdoa. Pak Kepala mohon izin menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati juga para rekan Bapak dan Ibu Guru sekalian. Di sini saya izin menyampaikan untuk diseminasi tentang budaya positif. Ya, jadi kegiatan ini salah satu tugas saya di Guru Penggerak yang sudah saya jalani selama kurang lebih 3 bulan ini. Ya, terus ini tugas terakhir dari modul 1. Soalnya nanti ada modul lain-lainnya. Jadi tugas terakhir dari modul 1 ini harus melakukan pengibasan atau diseminasi kepada rekan-rekan guru sekalian. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif di sekolah. Tapi sebelumnya kok tegang semua, nggak usah tegang ya. Nanti saya ikut tegang juga ini. Kita acara santai ya. Jadi sambil berjalan.
budaya positif, yaitu apa? Kita akhirnya akan menuju ke profil pelajar Pancasila, yaitu yang digaungkan oleh Menteri Mas Nadiem Makarim yang sekarang ini, yaitu kita berusaha menciptakan, membuat murid-murid kita itu sebagai atau memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana supaya tercapai profil pelajar Pancasila? Yaitu ini beberapa yang sudah saya pelajari. Ya, yang pertama itu filosofi Ki Hajar Dewantoro. Ini sekilas saja. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Kemudian ada visi guru penggerak, dan yang terakhir budaya positif. Nah, yang pertama filosofi Ki Hajar Dewantoro. Sebelumnya sudah mengenal semua kan Ki Hajar Dewantoro? Insya Allah. Insya Allah kenal apa sih kamu tahu? Udah tahu ya Pak Kami ya? Nanti nama aja. Oh iya, yang penting udah tahu ya Ki Hajar Dewantoro ya. Ya, jadi Ki Hajar Dewantoro ini filosofinya itu yang dipakai di dunia pendidikan, terutama khususnya di Indonesia saat ini. Makanya kenapa beliau disebut sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantoro. Ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro, ini yang beberapa aja. Pembelajaran berarti menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kira-kira ada yang tahu nggak kodrat alam dan kodrat zaman itu apa? Keadaan. Ya, Pak Jum? Alam pada waktu itu. Nah, Mengikuti alam pada saat itu. ya, kodrat alam ya. Ya. Terus kemudian mengikuti zamannya. mengikuti zamannya. Nah, ada lagi yang mau nambahkan? Ya. Oh, ada itu. Ya, jadi benar sekali ya Bapak Ibu guru. Jadi pembelajaran berarti menuntun anak sesuai dengan kodrat alam atau menurut lingkungan sekitarnya. Ya, jadi anak itu mereka dari sejak lahir mereka sudah membawa kodratnya masing-masing. Jadi kita di sini nggak bisa disamakan dengan yang di kota, misalkan kan seperti itu. Yang di kota nggak mungkin misalkan ditaruh di sini, juga nggak mungkin mengikuti misalkan seperti itu. Ya. Terus juga kodrat zamannya. Nah, jadi anak itu kita belajar jadi mengikuti zamannya. Pasti zaman jauh dahulu beda dengan zaman sekarang. Zaman dahulu belum ada gadget, sekarang sudah ada gadget. Kan seperti itu. Jadi kita harus mengikuti zaman, kodrat zamannya. Kemudian yang kedua, seorang pendidik harus bisa menerapkan 3 semboyan Ki Hajar Dewantoro secara seimbang. Kira-kira ada yang tahu nggak 3 semboyan Ki Hajar Dewantoro itu apa? Tuturi Handayani. Ye. Terus yang maju. Nah, kira-kira tahu artinya nggak? Itu 3 itu. Yang pertama, Tuturi Handayani. Apa kira-kira? Ada yang tahu? Bila menjadi depan sebagai contoh. Jadi Kalau di tengah menjadi penggerak. ya, jadi Di belakang sebagai pengiring. ya, benar sekali Bapak. Jadi ing ngaso sung tulodo, di depan memberi contoh. Ya. Jadi terus kemudian ing madya mangun karso, di tengah-tengah sebagai penyemangat, atau di tengah-tengah siswa kita sebagai pemberi semangat. Kemudian tuturi Handayani, di belakang kita sebagai
pendorong. Iya, ya. Jadi memberi semangat, memberi dorongan kepada siswa. Tetapi rata-rata biasanya yang terkenal kan tuturi handayani aja ya, yang kita tahu. Kan? Jadi harusnya itu ingarso sung tulodo harusnya. Kenapa? Karena kita sebagai guru harus bisa memberi contoh yang baik kepada murid-murid atau siswa kita. Ya, jadi bukan cuma kita mendorong mereka harus bisa ini, harus bisa itu, harus seperti ini, harus seperti itu. Tetapi harusnya dari kita dulu sendiri. Ya, Baik dari diri. iya. Nikmat dia bangun apa? Bangun. Oh iya. Nah, selanjutnya, nah ini nilai dan peran guru penggerak. Bukan hanya cuma guru penggerak, artinya semua guru juga sama. Jadi nilai guru itu harus bisa berpihak kepada murid yang pertama. Berpihak kepada murid artinya yaitu kita belajar memberikan pelajaran harus menyesuaikan dengan kondisi murid atau siswa. Yang kedua mempunyai mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif. Mungkin itu sudah semua kita miliki ya, semua guru kita miliki semua. Mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Terus kemudian ada peran guru penggerak. Ini yang memang di dalam guru penggerak diharuskan supaya bisa untuk menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktis, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Dan semoga nanti semuanya bisa menyusul ya, ikut menjadi guru penggerak semua. Nah, budaya positif. Sekarang kita masuk ke budaya positif. Kira-kira apa artinya budaya positif menurut Bapak Ibu sekalian? Kebiasaan yang baik, budaya yang bisa ditiru. Apa? Kebiasaan yang baik, budaya yang bisa ditiru. Yang intinya bisa bermanfaat kepada orang lain lah, positif gitu kan. Ya. Ada yang mau menambahkan arti budaya? Apa? Akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Ya, perbuatan-perbuatan yang baik. Dapat diterima orang banyak. Ya. Ya. Dengan hukum dan undang-undang. Dan agama hukum Iya. Oke. Jadi budaya positif itu apa? Nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Tetapi semua yang disampaikan juga tadi itu benar. Jadi budaya positif itu apa saja yang terjadi di sekolah atau kebiasaan di sekolah yang bersifat membangun sekolah tersebut, ya, itu budaya positif. Dan tentunya budaya positif pun juga apa? Perlu dukungan. Ya, dalam membangun budaya positif, sekolah perlu juga menyediakan lingkungan yang positif. Jadi harus kita mulai dari kita sendiri. Lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka atau dengan kehendak mereka sendiri, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di dalam budaya positif ini ada 6 materi nanti yang akan saya sampaikan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan.
juga restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kira-kira kalau dengar kata Ini ada kata universalnya ini maksudnya secara menyeluruh yang di dunia. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu maksudnya gini loh. Jadi apa yang kita pahami bersama. Jadi tidak apa dalam satu artian saja. Jadi nanti artinya itu secara menyeluruh atau secara luas. Ya. Nah, ini sebelum kita mengajak ke materi, kita ada perubahan paradigma. Kira-kira tahu paradigma itu apa? Baru dengar ya paradigma ya. Jadi kayak paradigma itu kayak seperti suatu pandangan kita terhadap sesuatu. Paradigma, kan biasanya ada paradigma baru. Jadi pandangan kita terhadap sesuatu. Mungkin di sini pandangan kita atau artian kita selama ini tentang dunia pendidikan itu misalkan A gitu. Nah ini pelan-pelan nanti kita rubah ke B seperti itu. Jadi kita merubah paradigma lama kita ke paradigma yang baru begitu. Nah ini ada kegiatan ini artinya apa? Berpasangan, tapi nggak usah berpasangan. Ini dibayangkan saja, ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu memegang sesuatu yang sangat berharga. Ya, bayangkan Bapak Ibu memegang sesuatu yang sangat berharga. Bapak Ibu genggam benda tersebut dengan sekuat tenaga. Istilahnya entah itu apa yang menurut Bapak Ibu berharga, entah itu keyakinan, entah itu barang, entah itu sesuatu, pokoknya sesuatu yang menurut Bapak Ibu anggap itu berharga. Ya. Nah, kemudian setelah digenggam ada teman Bapak Ibu, entah itu teman, entah itu saudara, entah itu apa, meminta Anda untuk memberikan benda tersebut. Nah, yang satunya itu memintanya dengan membujuk, merayu, mengancam. Kalau bisa dibujuk biasanya kan diancam ya. Nah, membujuk, mengancam, menghardik, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan pemain tersebut. Sudah dibayangkan ya? Sudah? Nah, kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira Bapak Ibu akan membuka kepala tangan tersebut atau tetap mempertahankannya? Tetap mempertahankan. Kira-kira? Coba Ibu Sri, mana mic-nya Pak Yamin coba. Saya pengen dengar pendapatnya Bu Sri. Gimana Bu Sri? Silakan. Karena di dalam rekaman kita ini kan ada benda yang sangat berharga. Nah, kemudian ada teman kita ingin mengambil sesuatu yang ada di genggaman kita itu kan pada tangan kita. Akhirnya kita akan mempertahankannya karena itu sangat berharga bang. Ya.
Baik, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Mungkin Pak Jum udah semangat mau ngomong ya Pak Jum. Ya, kita kasih kesempatan Pak Jum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Pak Didit. Iya. Jadi kalau saya seperti itu, ya kalau memang itu bermanfaat bagi dia dan tidak mudarat bagi saya, ya saya kasih aja. Hitung-hitung untuk pas dari akhiratnya. Ada juga. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jadi bagus. Baik, ada yang tetap mempertahankannya, ada yang membukanya karena lebih bermanfaat untuk orang lain. Ya, mungkin ada lagi, silakan Pak Yamin. Sedikit di sini, kalau menurut pendapat saya, tergantung dari apa yang kita pertahankan. Apabila sesuatu yang kita pertahankan itu memiliki makna dan kebutuhan bagi orang lain, dan kita sendiri yang punya itu tidak terlalu membutuhkannya, apa salahnya kita berikan kepada orang lain? Karena itu sangat membantu, karena mereka membutuhkan. Dan yang kedua, apabila barang itu betul-betul kita membutuhkan dan cuma satu-satunya ada barang itu, boleh kita pertahankan, tapi dengan konsekuensi harus menggunakan bahasa yang baik untuk menyampaikan bahwa barang ini saya menggunakan karena cuma satu-satunya, daripada saya yang capek akan nyari lagi, lebih baik Anda mumpung nyari, cari aja sendiri. Seperti itu. Dan banyak sekali prima-prima yang seperti ini. Banyak orang juga yang karena kebutuhannya, karena dia menginginkan barang itu, dia menggunakan mungkin banyak cara. Oke lah, kalau tidak cara hari ini dia Dengan segala cara ya. Hari ini dia mungkin bujuk kita dengan ya Allah halus, kita dirayu ya Allah, kayak kita sebagai raja. Kalau besok kita tidak dikasih, mati kamu di jalan besok. Makanya tadi kan ada yang membujuk, nggak bisa dibujuk, ancam. Ya, itu kan tergantung situasi kita kan. Cuman di situ kan tergantung dari apa yang kita pertahankan dan bagaimana cara untuk mempertahankan supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Terima kasih Pak Yamin atas pendapatnya yang luar biasa. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Sudah terbagikan? Ya, sosial Bu, ya harus pakai ilmu sosial Bu ya. Nah, kalau ilmu sosial itu beda-beda karakter kita ya. Ada tempatnya. Ada yang mau menambahkan ini? Sudah? Gak ada ya? Ya, jadi ini apa? Kegiatan kepala tangan ini gak ada yang salah, gak ada yang benar. Jadi kegiatan ini menunjukkan apa? Kontrol atas diri kita. Siapa yang mengontrol kita? Kita atau orang lain? Nah. Ya, jadi di apa? Menurut kepala tangan tadi, kira-kira siapa yang mengontrol kita? Mengontrol kita untuk tetap mempertahankannya atau membukanya? Kira-kira? Kita sendiri. Diri sendiri kan ya? Ya. Jadi itu ya. Jadi kontrol tetap ada pada diri kita sendiri. Walaupun ada bujuk rayu dan lain-lain sebagainya, tetap kan kita mau membukanya atau tetap mempertahankannya ya. Itu. Ya, nanti kita pelajari lebih lanjut di teori kontrol. Nah, ini selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol. Menurut psikiater dan pendidik William Glasser dalam kontrol teori, dalam bukunya Kontrol Teori, mengeluarkan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang pertama.
Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Seperti tadi yang membujuk kita untuk membuka atau apa ya. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid akan menyadarinya dan coba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kalau murid bisa aja menolak, tapi juga bisa aja yang disuruh gurunya ya itu itu kalau gurunya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Nah, ini nanti kita pelajari di materi restitusi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa yang menyadari bahwa memaksa tidak efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, jadi sebuah pemaksaan itu tidak akan efektif untuk jangka panjang. Jadi kita memaksa siswa harus begini, harus begitu. Mungkin dalam jangka pendek, ya mungkin mereka akan menurut. Tapi lama-lama belum tentu. Mereka pasti tetap berpikir karena mereka ada mempunyai tadi kontrol diri masing-masing. Sampai di sini ada yang ditanyakan dari kontrol? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, ini perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol itu? Yang pertama, teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Stimulusnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini stimulus respon yang dulu ya. Kalau yang karena kita berubah menjadi ke teori kontrol. Kalau dulu yang terakhir pemaksaan ada pada saat tunjukkan gagal. Itu dulu pasti teori kognitif ya Pak. teori kontrol ini. Jadi ada seperti yang tadi, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau saat kita rayu, kita bujuk gak bisa, kan seperti yang tadi kita praktekkan kan, pasti ada pemaksaan dan pengancaman. Tapi kalau sekarang kolaborasi dan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita bisa berkolaborasi. Baiknya seperti apa? Biar ketemu jalan tengahnya. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Karena kita berpikir menang atau kalah itu yang kita berpikir, yang kita pikirkan. Tetapi harusnya kita berpikirnya win-win solution atau berpikir menang-menang. Jadi bagaimana bisa apa? Kita sama-sama menang lah ya, gitu. Sama-sama punya solusi. Iya. Kita lanjut. Nah, ini gambarannya disiplin positif tadi. Jadi teori kontrolnya ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Nanti ada teori motivasi ya. Jadi teori motivasi ada 3. Untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Itu nanti turun lagi ke nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Kemudian model berpikir menang atau win-win solution dan kolaborasi menciptakan pilihan baru. Itu
Itu nanti ada 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol kita sebagai guru terhadap siswa. Kita lanjut. Nah, disiplin. Tadi kita masuk ke disiplin positif. Kira-kira kalau dengar kata disiplin, apa yang tergambar di benak atau di pikiran Bapak Ibu guru semuanya? On time, ya. Mentaati aturan, ya. Ada yang lagi? Ya, cuma disiplin, mentaati aturan. Nah, memang di kita, di masyarakat kita, kebanyakan memang kalau kita sudah mendengar disiplin pasti taat aturan, itu ya. Tapi kita lihat, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan. Dalam budaya kita, disiplin diwarnai dengan dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kira-kira tidak nyaman apa enggak kalau disiplin? Ya, cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi tidak semuanya Harus disertai dengan kebijakan. Okay. Dan nanti ada berhubungan dengan teori motivasi nanti ya. Nah, ini ada kutipan dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin. Disiplin pada diri sendiri. Iya, self disiplin. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin atau disiplin diri, wajib penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Bisa dipahami ya? Jadi disiplin harus disiplin diri. Kalau tidak bisa, baru orang lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Kutipan Ki Hajar Dewantoro. Di situ Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin di sini yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Ya. Kalau berdasarkan luar itu, saya kira adanya terpaksa. Oke, makanya itu tadi kan, makanya timbul ketidaknyamanan tadi kan, karena bersifat eksternal. Ya, iya itu makanya kan harus diri kita sendiri. Makanya harus ada self disiplin. Selanjutnya pemikiran Ki Hajar Dewantoro sesuai dengan sejalan dengan pandangan Dian Gosen dalam bukunya. Wah, ini guru bahasa Inggris yang bisa baca. Saya nggak bisa baca ini. Restructuring School Discipline 2001 dari Diana. Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama, disciple atau pengikut. Untuk menjadi murid atau pengikut, seseorang harus paham betul mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kita harus, siswa itu memberikan pemahaman mengapa mereka harus disiplin, ya.
Nanti ini masuk ke yang tadi keyakinan kelas, nanti kita masuk ke materi keyakinan kelas. Saya kira masalah disiplin itu menurut saya kuncinya kita mau. Iya. Mau. Iya. Seandainya misal kita mau Iya. mau seperti ini, Iya. ada kemauan dari diri, terus punya petunjuk-petunjuk, dengan ada kemauannya itu insya Allah kita akan mengikuti petunjuk-petunjuk baik dari luar maupun luar, artinya dari buku atau teman kayak gitu, insya Allah kita bisa ikuti. Iya. Terima kasih Pak. Berdasarkan ada kemauan. Makanya nanti kita berusaha membangun motivasi intrinsik. Jadi biar timbul kedisiplinan itu dari diri kita sendiri, bukan dari ekstrinsik. Makanya kita harus membangun motivasi intrinsiknya dulu. Kalau motivasi intrinsiknya belum terbangun, ya susah. Kan gitu ya. Ya itu makanya kan. Jadi nanti munculnya malah motivasi ekstrinsik, bukan intrinsiknya dari dalam dirinya, dari luar. Oke. Makanya dari dulu, dalam diri dulu. Oke. Terus kemudian seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini jadi kita berusaha membangun siswa biar supaya mereka mempunyai motivasi intrinsik dalam diri mereka. Ada 3 macam motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu pasti semua ada motivasinya. Ya. Makanya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Caper, Bu Tari ini caper sama calonnya ini. Kalau Bu Tari capernya sama calonnya ya. Perhatian. Perhatian khusus. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi untuk yang menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini kita masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Secara universal itu secara umum. Ya, secara umum. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, jadi kenapa tadi Bapak bertanya kenapa kok universal? Ya karena biar bisa dipahami oleh semuanya. Jadi nggak cuma nggak cuma dipahami suatu suku, suatu agama, tetapi menyeluruh, bisa mencakup lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian menurut William Besser tadi pada teori kontrol, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Nah, ini yang mungkin sulit sekali kita terima. Ini Ya. yang apa, Pak? Yang universal ini sulit kita terima karena kan banyak perbedaan. Oke, nanti kita bahas satu-satu, Pak. Nanti kita bahas seperti apa nilai kebajikan universal itu, penerapannya seperti apa, nanti kita bahas. Nah,
Lanjut, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi yang sekarang digaungkan pemerintah, Menteri Pendidikan, Mas Nadiem juga, yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu yang kita harus bisa membuat siswa itu mempunyai profil pelajar Pancasila. Nah, pelajar Pancasila itu, profil pelajar Pancasila itu apa? Jadi siswa harus mempunyai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Pak murid atau siswa harus bisa mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Artinya bernalar kritis apa? Ada yang tahu? Kritis nanti yang kritis bawa ke UGD nanti. Bisa membedakan yang benar dan yang salah. Oke. Jadi Mengungkapkan pendapat. Ya. Ya. oke. Jadi Ya, siap. Terima kasih. Bagus ini Bu Wanto. Yang kemudian berkebinekaan global. Jadi Maksudnya ada yang tahu berkebinekaan global? global. Global baik BTS jadi global ya. Bineka itu kan berbeda-beda tapi satu. Secara global itu perbedaan yang menyatukan. Mungkin karena era globalisasi. Contohnya ya seperti budaya nasional. Ada yang disebut dengan budaya daerah dan ada yang disebut dengan budaya nasional. Yang dimana dikatakan budaya nasional seperti contohnya sini seperti kebaya. Di seluruh Indonesia itu bisa menggunakan kebaya karena kebaya itu adalah termasuk baju adat secara nasional, termasuk batik. Ya, terima kasih. Mungkin global itu lebih dari nasional, Pak. Ya, terima kasih. Benar sekali. Jadi berkebinekaan global maksudnya itu kita tidak cuma memandang dalam suatu lingkungan saja. Jadi kita harus tahu lingkungan lainnya. Misalkan di Lombok, kita nggak harus tahu di Lombok aja, kita tahu daerah kesenian sana, kebudayaan lain-lain, itu yang dimaksud kebinekaan global. Ya. Kemudian ada bergotong royong. Yang terakhir kreatif. Ya. Itu yang diharapkan ada dalam setiap siswa atau murid kita. itu globalnya Indonesia. Iya. Putaran Indonesia lah gitu. Paling tidak seputaran Indonesia dulu, Pak. Kalau Indonesia udah tahu baru mancanegara. Kan sudah budaya lain. Iya. Ya, sudah berlarian masuk Indonesia. Iya. Jadi ini tadi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai yang untuk bisa siswa mempunyai profil pelajar Pancasila. Kita lanjutkan. Yang itu mungkin juga harus perlu ditekan. Artinya kita berikan suatu prinsip atau pemahaman tentang kan sudah apa namanya yang dari luar-luar ini seperti turis-turis kebanyakan ke pantai. Ya, kebetulan kita juga berada di pantai sering masuk. Ya, anak-anak kita melihat, oh dia begitu, dia tertawakan, bahkan ada juga yang mengolok lah gitu, seolah-olah begitu. Ini kan secara global begitu kan? Iya, makanya itu kan anak-anak diharapkan mempunyai berkebinekaan global. Jadi mereka mengetahui apa budaya-budaya bukan hanya selain budaya di Lombok, budaya semua provinsi di Indonesia. Nah ini, Karena kita sudah dimasuki oleh negara luar. iya, itu makanya. Turis-turis ini. Iya. Nah, jangan sampai anak kita itu ya bersifat tidak senang dengan apa kelakuan yang baru datang yang dilihat. Iya. Nah itu nanti PR kita loh, sebagai guru untuk supaya siswa dan muridnya mempunyai profil pelajar Pancasila. Bagaimana cara kita supaya kita jangan merasa marah atau anti terhadap kebudayaan mereka, gitu kan? Kita apa namanya? Toleransi.
memasukkan toleransi ini sekarang. Oke. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian kita masuk Kita sudah harus berhati-hati di sini. ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kira-kira ada kata baru yang dibahas? Restitusi itu ya? Baru dengar ya? Saya juga baru dengar kemarin. Nanti kita bahas bersama ya. Nah, ini ada pertanyaan reflektif. Kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kira-kira apa alasan orang melakukan sesuatu? Apalagi kira-kira alasan? Ya, karena ada keinginan itu. Keinginannya banyak apa ya? Itu pokoknya mau seperti ini. Masih kurang lagi. Bagaimana cara mencapainya? Iya. Bisa laku. Ini. Udah dapat 5.000, pengen 10.000. Udah punya satu, pengen dua. Wah iya. Mau semua. Insya Allah yang berbicara. Orang kita ada punya satu rumah, pengen bangun rumah dua. Punya motor satu, punya motor dua, untuk anaknya satu, istrinya satu. Iya. Iya. Bahaya itu. Nah, itu tadi kira pertanyaan pematin ya. Jadi teori motivasi perilaku manusia. Tadi ada 3 kan? Untuk yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yaitu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kira-kira ini motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Kalau untuk yang pertama ini, Bu Mayani intrinsik, Pak Mayani, Pak Yamin, Pak Mayani. Pak Mayani, intrinsik. Ya. Yang lainnya ada yang berbeda? Nggak ada. Nah, jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu motivasi eksternal. Karena apa? Karena ada sesuatu yang tidak nyaman atau karena dia menghindari hukuman kan? Bukan berasal dari dirinya sendiri. Karena dia melakukan seperti itu karena untuk menghindari hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi untuk menghindari hukuman tadi motivasi terendah dari perilaku manusia. Bukan saya yang ngomong ya tadi, biar dosen tadi. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, kira-kira motivasi apa kali ini? Ekstrinsik, ya, ya, motivasi eksternal, ya. Nah, ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa yang saya dapat? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting. Karena ini intrinsik ini, karena kemauan pribadi. Oke, nanti kita lihat ya. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Ini yang kedua ya. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Biasanya kalau motivasi ini saya akan menjadi orang seperti apa kalau saya melakukannya. Kira-kira ini motivasinya intrinsik atau motivasi internal. Nah, ya, jadi seperti kata Bu Tari tadi benar. Ya, jadi ada tiga ini. Setiap orang melakukan sesuatu pasti tiga ini. Dan hari dari tiga ini. Ya. Nah, yang ketiga, orang dengan motivasi ini akan bertanya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal. Nah, ini yang kita harapkan ada pada siswa-siswi kita. Ya, jadi mereka melakukan segala sesuatu itu karena motivasi internal. Kita lanjutkan restitusi. Nah, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Ciri-ciri restitusi. Ada 9 ciri-ciri restitusi ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Jadi kalau dulu kita melakukan hukuman, sekarang istilahnya restitusi. Nih. Pertanyaan, Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran berlangsung dia lebih banyak diam dan menggambar. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno membiarkan teman-teman Iva mempertawakan Iva yang tergagap dan malu. Malah meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil memegang telinganya karena tidak bisa menjawab. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva dan kelas. Kira-kira setuju gak dengan tindakan Pak Seno ini? Tidak setuju. Tidak setuju. Ya. Menurut Bapak Ibu Guru, itu hukuman atau konsekuensi yang dilakukan Pak Seno terhadap Iva itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, ya. Jadi nanti kita pelajari selanjutnya hukuman atau konsekuensi. Ini ada dihukum oleh penghargaan. Ya. Jadi ada istilah juga dihukum oleh penghargaan.
Jadi bukan karena hukuman aja, penghargaan pun juga itu bisa sebuah hukuman. Jadi seperti contohnya yang dapat misalkan sistem rankingan, ya, kita ranking siswa. Jadi kita memberi penghargaan yang ranking 1. Tetapi nanti untuk ranking yang bawah dan terakhir, mereka merasa terhukum, mereka terasa terbebani. Jadinya ya. Jadi seperti itu. Makanya sekarang kan sudah mulai dihilangkan seperti itu. Itu contoh kecilnya. Nanti kalau dijelaskan lebih banyak lagi. Kalau saya, kita lanjut. Nah, ada 8. Saya kira itu akan melemahkan kalau dihilangkan istilah rankingan itu. Nah, itu Nanti ada teori lainnya yang kita gunakan loh. Jadi nggak harus itu. Jadi nanti malah mereka bersaing dengan guru, hukuman atau konsekuensi. Ya. Kita lanjut aja. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Jadi intinya hukuman atau konsekuensi. Kalau konsekuensi itu anak itu sudah tahu kalau mereka berbuat salah, pasti mereka akan mendapat konsekuensinya. Kalau hukuman, misalkan anak melakukan salah, kita suruh langsung lari lapangan atau kita pukul, itu kan? Kalau itu hukuman. Kalau konsekuensi, apa yang sudah kita sepakati dengan anak, nah, sesuai dengan kesepakatan kita dengan anak-anak. Atau bisa kita sudah menghafal surah ini, kan? Tidak salah. Ya, nah, jadi kita buat pertama itu buat kesepakatan. Nanti ada masuk ke materi keyakinan kelas tadi. Ya. Jadi itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kok harus keyakinan kelas? Kira-kira ada yang mau menanggapi kenapa kok peraturan? Kenapa kok tidak? Kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Gitu. Kenapa kira-kira? Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? jauh berbedanya itu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau kenapa keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan? Karena kalau peraturan itu sifatnya mengikat mereka, mengikat seperti tadi. Apa? Kalau satu orang merasa tidak nyaman, mungkin ada yang merasa tidak nyaman, gitu, karena peraturan tersebut. Gitu. Nah, kalau keyakinan kelas berarti apa yang kita yakini dalam kelas tersebut, makanya dinamakan keyakinan kelas. Juga nanti ada keyakinan sekolah. Jadi apa yang kita yakini, apa yang kita tanamkan pada diri kita di sekolah tersebut aturannya. Jadi kalau kita melanggar keyakinan tersebut, kita harus menerima konsekuensinya. Seperti itu, ya. Jadi kenapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi jawabannya seperti itu. Kalau peraturan itu karena mereka mengikat. Jadi mereka membuat peraturan apa? Muncul motivasi eksternal kayak tadi. Sedangkan yang kita usahakan di sini adalah motivasi internal mereka. Jadinya itu kita buat keyakinan kelas. Keyakinan mereka apa yang kita yakini bersama, gitu ya. Nah, ini lanjut.
peraturan kelas yang dulu berubah jadi keyakinan kelas. Kalau sudah keyakinan kelas menjadi lingkungan yang positif dan terbentuklah budaya positif di sekolah. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Ini contohnya tadi. Jadi keyakinan kelas itu menggunakan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi, yang Bapak tanyakan tadi kan, nilai-nilai kebajikan. Jadi misalnya kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Nah, sekarang kita ubah menjadi mereka harus mempunyai rasa tanggung jawab seperti itu. Jadi dilarang mengganggu orang lain begitu aturannya. Sudah paham ya dengan apa akibatnya. Jadi kita sekarang berubah tadi berubah paradigmanya itu kan. Jadi yang dulu peraturan kita ubah mereka menjadi keyakinan yang mereka yakini. Gitu. Memang mungkin keyakinan ini berdasarkan dari peraturan, artinya dengan adanya peraturan itu bisa memberikan suatu pengetahuan terhadap anak kita apabila ini kita misalnya buku harus dia kembalikan ke tempatnya, dia ambil. Kalau dia akan dibiarkan di sana kan akan lebih cepat rusak. Dia itu harus meyakini dengan adanya aturan itu. Makanya itu kan masuk dia merasa bertanggung jawab. Dia merasa bertanggung jawab itu. Kita lanjutkan selanjutnya. Ini pembentukan keyakinan kelas. Mungkin besok Bapak Ibu gurunya di wali kelas misalkan bisa membuat keyakinan kelas masing-masing di kelasnya. Terutama yang SD mungkin bisa ya. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas 1 misalkan perlu belajar, perlu senang. Jadi kata-kata mungkin perubahan kata-katanya saja antara peraturan dan keyakinan kelas itu berubah kata-katanya saja untuk menumbuhkan motivasi internal dari siswa. Dan ini selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan mereka. Jadi semua tindakan manusia itu memiliki tujuan. Dan tujuannya pasti ada untuk memenuhi kebutuhan mereka ini. Salah satu mungkin kesenangan, ada kebebasan, atau penguasaan. Misalkan anak caper, berarti kan dia membutuhkan kebutuhan mereka adalah apa? Kalau anak caper tadi misalkan, anak cari perhatian terhadap gurunya. Kira-kira kebutuhan apa? Apa yang mereka butuhkan dari 5 ini? Ya, jadi kasih sayang dan rasa diterima. Bisa juga kesenangan. Itu. Jadi tetap kebutuhan dasar manusia ada 5 ini. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi arti dari 5 kebutuhan dasar ya. Nah, perlu saya jelaskan ya. Pasti udah paham tentang 5 kebutuhan dasar tadi. Nah, ini yang kelima. 5 posisi kontrol.
Jadi guru itu ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama ada sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, pemantau. Yang terakhir, manajer. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol. Kita lihat contoh ada di video ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Siapa yang bicara seperti itu? Kamu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya.
Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Cocok Bu sini. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu.
Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah, itu tadi sekilas 5 posisi kontrol seorang guru. Kira-kira sebagai seorang guru selama ini kita melakukan posisi kontrol yang mana? Sebagai posisi apa? Kira-kira? Penghukum bisa, Ya. tadi tengah Iya. lima-limanya bisa. Iya, baik ya. Jadi itu tadi ada seorang penghukum, buat rasa bersalah, sama pemantau dan manajer. Nah, yang diharapkan di sini adalah kita bisa sebagai seorang posisi dapat mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer dalam menangani siswa. Jadi yang kita gali adalah kesadaran dari diri siswa tersebut. Jadi dia sendiri yang mengutarakan kesalahannya apa, terus kemudian cara mengatasinya juga ya. Jadi itu yang kita harapkan seorang guru supaya bisa menjadi mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer. Dan semoga kedepannya kita semua seperti itu. Karena memang saya akui sebelumnya juga saya sebagai penghukum langsung pukul, langsung tendang gitu kan ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat merasa bersalah. Penghukum, sebagai teman, pemantau, manajer, ya. Dari kata-katanya bisa kita lihat mereka mengambil posisi kontrol sebagai apa. Kemudian yang terakhir kata segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi yaitu cara kita menangani seorang siswa yang mempunyai masalah atau bermasalah. Ya. Jadi yang pertama kita adalah menstabilkan identitas dulu. Kemudian memvalidasi kebutuhan mereka dan menanyakan keyakinannya. Jadi segitiga restitusi ini yang tadi dilakukan dalam posisi sebagai seorang manajer, ya. Itu yang diharapkan untuk bisa kita lakukan secara bersama-sama. Jadi menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kata-katanya bisa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Terus kemudian baru validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian baru menanyakan keyakinannya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, seperti yang tadi kita lihat dalam posisi manajer. Nah ini
Oke, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ini kata-kata yang mungkin bisa membantu murid kembali ke tujuan sekolah yang bisa kita lakukan kepada murid. Jadi kata-kata kita tanya untuk mereka. Nah, dari materi tersebut yang sudah saya sampaikan tadi, kira-kira ada yang ditanyakan? Sudah ya? Sudah paham semuanya ya? Oke. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat atas waktunya, dan mungkin saya minta tanggapannya masing-masing ya. Masing-masing memberikan tanggapan. Mungkin Bu Eva bisa. Apa guru juga di sini akan lebih apa ya? Lebih belajar lagi lah untuk bisa menjadi manajer itu kayak ambil posisi kontrol manajer ya. Itu ya. Cuma itu mungkin. Mbak Yani coba. Mbak Yani, silakan. Karena selama ini kan kita selalu Mungkin ada sesuatu hal baru apa yang mau ditahu kan? Ya, setelah kita dengarkan penjelasan dari Pak Didit tadi, alhamdulillah kita semua paham ya apa yang kita lakukan sebagai seorang manajer lah, seorang guru. Nah, baik dari segi disiplinan maupun dari segi apa namanya itu global kebinekaan global ya, Nilai-nilai kebajikan. nilai kebajikannya ya, kita semua sudah tahu lah, alhamdulillah kita semua paham dari apa yang disampaikan sama Pak Didit. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Bu Yani. Mungkin dari Ibu, dari Pak Jom mewakili yang laki-laki. Terima kasih kembali untuk mewakili yang cowok ini. Oke. Terima kasih Pak Didit atas apa yang dipaparkan tadi dari awal sampai akhir ini. Dan banyak sekali pembelajaran yang dapat kita serap tadi dari awal sampai terakhir, dan alhamdulillah juga kita dapat mengikutinya dengan hikmat dari awal sampai akhir. Dan saya pribadi juga sangat berharap kepada kita semua supaya apa yang dipaparkan tadi, apa pernah kita dapat tadi, kita dapat kita lakukan di dalam keseharian kita nanti, dalam pembelajaran kita nanti, terutama sekali yang kelima tadi itu sangat rasanya sangat bermanfaat bagi kita apa yang disampaikan oleh Pak Didit tadi. Terima kasih Pak Didit. Terima kasih Pak Jum sudah memberikan kawan-kawan. Oke, jadi itu tadi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih sudah mengikuti diseminasi yang saya sampaikan, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk menjadikan sekolah yang lebih baik. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Paparannya Pak Didit, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Didit bisa kita terima dengan baik dan bisa kita terapkan di sekolah ini. Dan mudah-mudahan kita semua, Bapak Ibu guru semua, sehat selalu dan bisa mengikuti program guru penggerak juga. Ini adalah program yang sangat positif ya Bapak Ibu guru. Semangat Pak Didit, semoga lulus ya guru penggeraknya. Ini kita tutup acara ini. Sukses bersama-sama dengan membaca